puas atau kecewa setelah menggunakan suatu layanan? Misalnya, makan di restoran yang sama, tapi pengalaman Anda berbeda-beda setiap kali berkunjung. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena jasa memiliki sifat unik yang berbeda dari produk fisik. Nah, dalam video ini kita akan mengenal sifat alami jasa dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi strategi pemasaran. Selamat datang di dunia manajemen pemasaran, di mana strategi bertemu kreativitas. Di video ini kita akan membahas bagaimana merancang dan mengelola layanan jasa dengan strategi yang tepat. Kita juga akan lihat contoh nyata dari bisnis jasa di Indonesia, mulai dari Gojek sampai klinik kecantikan. Apa itu jasa? Jasa adalah tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Sifatnya tidak berwujud, tidak menghasilkan kepemilikan, dan konsumsi jasa sering terjadi bersamaan dengan produksinya. Contohnya, layanan konsultasi, perbankan, pendidikan, atau bahkan layanan transportasi online. Ada 4 sifat alami jasa yang harus kita pahami sebelum bisa merancang strategi pemasaran layanan dengan tepat. Pertama, intangibility, tidak berwujud. Yang kedua, inseparability, tidak terpisahkan. Yang ketiga, variability, bisa bervariasi. Dan yang keempat, perishability, jasa tidak bisa disimpan. Sekarang kita bahas satu persatu dengan studi kasus nyata dari Indonesia. Yang pertama adalah intangibility atau tidak berwujud. Jasa tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba atau dirasakan sebelum dibeli. Misalnya, ketika Anda membeli tiket pesawat, Anda tidak bisa melihat atau merasakan layanan penerbangan sebelum Anda benar-benar naik pesawat. Ini berbeda dengan produk fisik seperti smartphone yang bisa Anda pegang dan Anda coba sebelum membeli. Karena jasa tidak bisa disentuh atau dicoba sebelum dibeli, pelanggan seringkali ragu. Nah, tugas kita adalah membangun kepercayaan. Caranya, tampilkan bukti fisik seperti seragam, desain, ruangan, dan juga logo yang profesional. Yang kedua, gunakan testimoni pelanggan. Dan yang ketiga, bangun brand yang kredibel. Contohnya, klinik kecantikan Natasha membangun kepercayaan lewat desain interior yang modern, staf yang profesional, dan publikasi citra dokter yang ahli. Ini membuat pelanggan yakin bahwa layanan mereka benar-benar berkualitas. Yang kedua, inseparability. Jasa biasanya diproduksi dan sekaligus dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Dalam hal ini,
penyedia jasa dan konsumen harus hadir secara bersamaan untuk menciptakan pengalaman jasa tersebut. Contohnya adalah layanan dokter. Ketika Anda berkonsultasi dengan dokter, dokter tersebut harus hadir secara langsung atau melalui telekonsultasi untuk memberikan layanan. Anda tidak bisa membeli diagnosis dokter tanpa kehadiran dokter tersebut. Solusinya, misalnya, latih SDM dengan baik, buat SOP pelayanan, pantau kualitas layanan secara konsisten. Contoh lainnya misalnya, Gojek menyediakan pelatihan bagi mitra driver dan menggunakan sistem rating. Jadi kualitas layanan tetap terjaga meskipun dilakukan oleh ribuan orang yang berbeda. Sifat alam yang ketiga adalah variability atau variabilitas. Kualitas jasa bisa bervariasi, tergantung pada siapa yang menyediakan, kapan, dan di mana jasa tersebut diberikan. Ini karena jasa sangat bergantung pada manusia dan juga kondisi tertentu. Misalnya, layanan pelanggan di sebuah restoran. Pengalaman Anda bisa sangat berbeda tergantung pada pelayan yang melayani Anda. Suatu hari, pelayan mungkin sangat ramah dan juga cepat dalam memberikan layanan. Tetapi di hari lain, pelayan mungkin kurang responsif. Variabilitas adalah tantangan karena layanan sangat subjektif dan berubah-ubah. Sekarang bagaimana strategi mengatasinya? Standarisasi dengan SOP, gunakan teknologi untuk otomatisasi dan juga lakukan evaluasi rutin. Contoh yang lain, ada warung abnormal. Tahu ya? Mereka menerapkan SOP untuk pelayanan pelanggan, mulai dari cara menyapa hingga menyajikan menu, sehingga semua outlet memiliki pengalaman yang konsisten. Dan yang keempat, perishability. Jasa tidak bisa disimpan untuk dijual di kemudian hari. Jika jasa tidak digunakan pada waktu yang ditawarkan, maka jasa tersebut akan hilang dan tidak bisa dijual kembali. Contohnya adalah kursi di pesawat. Jika kursi tersebut tidak terjual pada hari penerbangan, maka pendapatan dari kursi itu akan hilang selamanya. Tidak mungkin menyimpan kursi kosong untuk dijual di penerbangan berikutnya. Sekarang, bagaimana strategi mengelolanya? Gunakan sistem pemesanan dan juga reservasi, atau memberikan diskon di jam-jam yang sepi. Kelola kapasitas layanan. Contoh lainnya, Kereta Api Indonesia menggunakan sistem pemesanan online dan memberikan promo tarif di jam yang lebih sepi untuk menjaga efisiensi kapasitas layanan mereka. Nah, ini terakhir, ini ada sedikit tips untuk teman-teman di UMKM. Untuk Anda, pelaku UMKM yang menawarkan jasa seperti laundry, catering, bengkel, ataupun jasa digital, pahami keempat karakteristik jasa ini. Bangun bukti fisik dan kredibilitas, buat standar layanan dan latih SDM, gunakan teknologi untuk bantu efisiensi dan konsistensi. Dengan memahami ini, Anda bisa memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan jangan lupa yang dapat meningkatkan loyalitas. Jasa itu soal pengalaman dan pengalaman yang baik itu dirancang, bukan muncul sendiri. Tugas kita sebagai pemasar dan pelaku usaha jasa adalah menciptakan kepercayaan, kenyamanan, dan konsistensi. Semoga penjelasan hari ini membantu Anda merancang layanan jasa yang lebih strategis dan berdampak. Nah, bagaimana menurut Anda?
Pernahkah Anda mengalami tantangan dalam pemasaran jasa? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe untuk video pembelajaran marketing yang lainnya. Tetap semangat dan teruslah belajar menjadi pemasar yang luar biasa.